Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Kamis 18 April 2024, hari biasa pekan ketiga Paskah. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menyampaikan kabar gembira Putramu kepada semua orang. Bukalah hati kami agar dapat mengerti sabdanya dan melaksanakan yang dikehendakinya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Tidak seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi Juan Diego. Di sini saya ingin bertanya, apa yang dimaksudkan Yesus ketika ia menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup? Selamat pagi para pirsawan dan Diego. Roti hidup itu analog. Tetapi juga bisa Yesus mengingatkan kenapa roti itu makanan utama orang di Middle East. Ya. Roti. Kenapa Tuhan memberi kepada mereka gandum? Gandum kemudian diolah jadi roti, sama seperti kita nasi. Kalau Yesus tinggal di sini, Dia akan mengatakan apa? Nasi hidup. Nasi hidup. Ya, kenapa kita makan? Ya, di sana makan roti, itu yang mengganti sel-sel yang hilang kita makan. Kedua, makan juga bersifat sosial. Ya, berrelasi dengan orang, saling berbagi. Tetapi yang mau ditekankan oleh Yesus adalah roti hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Kalau kamu tidak makan nasi, mati. Tapi dengan makan nasi kita bertumbuh terus setiap hari. Karena itu dalam membicarakan soal roti hidup, syaratnya kecil, gak banyak. Percaya bahwa Yesus memberikan kepada kita makanan, maka kita hidup. Tuhan Yesus tidak memberi pada kita racun, tapi makanan yang bergizi. Maka perlu kita percaya. Itu saja yang diminta oleh Yesus. Dalam pembicaraan selanjutnya begitu. Nah, kalau kita juga melihat roti dari sisi yang lain adalah berhubungan dengan nilai-nilai rohani kehidupan kita. Nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai kemurahan hati, kerendahan hati. Itu
karunia yang dari Roh Kudus itu yang perlu ditumbuh kembangkan dalam diri kita sebagai pengikut Yesus. Bukan 7 dosa pokok yang harus kita kembangkan, tetapi sadar atau tidak sadar kita lebih cenderung mengikuti 7 dosa pokok yang berkaitan dengan kenikmatan. Untuk mendapatkan kenikmatan kita bisa membunuh orang, kita bisa menipu orang, kita bisa berkamuflase, berbuat tidak beres dan sebagainya. Nah, ini yang ditentang oleh Yesus. Maka pada hari ini Yesus ingin menekankan tentang roti hidup, di mana di dalam roti hidup terdapat nilai-nilai cinta kasih yang terurai dari hubungan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana nilai-nilai itu harus tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dengan nilai-nilai yang ada itu berbau dari kehidupan kita setiap hari. Mana yang memilih, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita buang. Saat ini kan orang-orang atau ibu-ibu biasa lebih cenderungnya pergi ke supermarket, tidak membeli sayur dengan akarnya. Di pasar tradisional akarnya sudah masih ada. Maka itu harga pasar tradisional dengan pasar atau supermarket berbeda. Kalau di pasar tradisional tidak perlu orang mengupah untuk memotong akarnya lalu mengikatnya. Itu ada tambahan tuh. Tetapi ibu-ibu sendiri yang harus memotong akarnya. Nah, disitulah juga kita harus mengolah dalam hidup ini. Yang mana yang kita mau ambil? Roti hidup adalah roti yang bergizi rohani, roti yang bersifat sosial, roti juga yang bersifat diri sendiri. Karena apa? Dengan makan roti ini kita menjadi sehat. Lalu kita berbagi kepada orang, maka roti itu akan menjadi relasi sosial. Nah, roti itu juga mengganti sel-sel yang hilang. Karena itu membuat roti harus bersih. Dipilih dulu yang baik, supaya santapan itu betul-betul sehat untuk kita. Nah, itulah nilai-nilai yang berada di sekeliling kita dalam keseharian. Nilai terima kasih, salam, itu barang-barang biasa, itu roti hidup. Memuji Tuhan, memuji teman-teman, memberi bantuan, itu bagian dari roti hidup itu. Maka roti hidup tidak hanya dilihat dari sisi Yesus memberi, tetapi ada buah-buah hasil dari pemberian Yesus. Itu di mana kita rendah hati, murah hati, penuh cinta kasih, bijaksana, rela membantu, dan juga mau memperbaiki diri, bertobat dan sebagainya. Itulah roti hidup dengan dampak-dampaknya. Kita sadar bahwa kita harus mengikuti Yesus sebagai roti hidup yang bergizi, berkualitas gizi yang kokoh, kuat, teguh, sehingga kita tetap sehat dalam artian jasmani maupun rohani. Jadi selamat bergelut, selamat mengolah seperti seorang ibu yang mengolah adonan roti itu, menjadikan sesuatu yang baru, mengubah, transformasi, dan juga kita berpartisipasi dalam perubahan itu. Semoga pengertian roti hidup dapat kita cerna dengan baik. Selamat pagi.